Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penilai ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Anggi Haryani, mahasiswa PPG Guru dalam Jabatan Kementerian Agama tahun 2025 dari LPTK Universitas Jambi dengan NIM RTA 2P125014. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di MAN 1 Tangerang kelas 10 dengan mapel ekonomi dan materi kebutuhan dan kelangkaan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelas. Mana ketua kelasnya? Ini, oke. Rizky ya? Rizky, silakan dipimpin dulu untuk berdoa. Tertiwan. Takbir. Iqamatul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya akan saya absen terlebih dahulu. Memulai pelajaran, saya mau absen dulu kalian nih ya. Barangkali ada yang tidak masuk hari ini. Oke. Alika, ada Alika? Ada. Oke, hadir Alika. Nadine, ada. Al-Maghfirah Nadine. Dava Mahesa. Nadine, ada. Al-Maghfirah Nadine. Dava Mahesa. Ois Nur Hafila. Fahri Firdaus. Viola Yohana. Fitri Zahrato Sita. Jenny Safina. Untuk memulai pelajaran kita hari ini supaya kita lebih semangat lagi, saya mau mengadakan ice breaking di kelas ini. Oke. Kuli 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 oh rap sam sam oh Rafiq oh Rafiq kuli 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 oh rap sam sam oh Rafiq oh Rafiq kuli 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 oh rap sam sam. Now let's go a little faster. Oh rap sam sam oh rap sam sam kuli 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 oh rap sam sam oh rap sam sam oh rap sam sam kuli 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 oh rap sam sam oh Rafiq oh Rafiq kuli 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 oh rap sam sam oh Rafiq oh Rafiq kuli 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 oh rap sam sam. Let's go even faster. Oh rap sam sam oh rap sam sam kuli 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 oh rap sam sam oh rap sam sam oh rap sam sam kuli 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 oh rap sam sam oh Rafiq oh Rafiq kuli 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 oh rap sam sam oh Rafiq oh Rafiq kuli 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 oh rap sam sam. Faster. Oh rap sam sam oh rap sam sam kuli 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 oh rap sam sam oh rap sam sam oh rap sam sam kuli 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 kuli
Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Silakan boleh duduk kembali. Oke, gimana? Seru? Oke, udah semangat kita mulai pelajaran hari ini ya. Udah boleh ambil napas dulu. Faster gitu ya. Nah, oke, melanjutkan materi sebelumnya ini masih tentang konsep ilmu ekonomi gitu ya. Nah, hari ini saya mau melanjutkan materi yang minggu lalu, yaitu tentang kebutuhan dan juga kelangkaan. Oke. Oke, sebelum saya masuk materi, saya mau tanya dulu nih ke kalian. Tadi pagi, keputusan apa sih ya yang udah kalian buat, tapi yang berhubungan dengan ekonomi? Keputusan apa nih yang udah kalian pagi-pagi kan bangun tidur nih, habis itu ngapain lagi habis bangun tidur? Habis mandi, sarapan, terus baru berangkat ke sekolah. Oke, keputusan apa sih yang udah kalian buat nih ya, ketika dari rumah sampai ke sekolah gitu, yang berhubungan dengan ekonomi? Misal, oh ya, saya lebih memutuskan sarapan roti daripada nasi gitu ya. Atau misalkan saya lebih memilih berangkat ke sekolah menggunakan sepeda motor daripada naik angkot gitu. Oke, ada yang mau? Siapa? Safira dulu, boleh Safira dulu. Tadi pagi beli bubur untuk sarapan. Kenapa milih bubur? Karena di rumah belum masak nasi. Karena di rumah belum masak nasi mamanya ya. Oke, Jenny. Aku memutuskan untuk bawa bekal, jadi uang Apakah kebutuhan dengan keinginan itu sama? Berbeda. Contoh misal gitu ya. Contohnya Sela pengen punya sepatu Adidas yang ori gitu ya. Ingin gitu ya. Tapi apakah di sekolah harus pakai sepatu Adidas? Tidak. Berarti yang dibutuhkan oleh Sela hanya sepatu sekolah gitu ya. Tapi yang diinginkan oleh Sela adalah mereknya ya, sepatu Adidas, pengennya yang ori yang harganya mahal, tapi yang dibutuhin cuma sepatu sekolah sebenarnya gitu. Nah, itu adalah bedanya kebutuhan dengan keinginan. Oke, kebutuhan itu sifatnya tidak terbatas. Ya, misalkan sudah terpenuhi yang A, pengen lagi yang B, yang A dan B sudah terpenuhi, pengen lagi yang C gitu. Atau misalkan teman punya HP iPhone keluaran terbaru, pengen nggak? Pengen gitu ya. Oke, pengen ya. Ada yang kayak gitu nggak? Temennya punya, terus kepengen gitu ya, pengen gitu ya, minta ke mamanya, maksa gitu, pokoknya harus beli, kalau nggak beli saya nggak mau sekolah gitu. Ada yang kayak gitu? Enggak, alhamdulillah. Lalu kebutuhan dibedakan menjadi primer, sekunder, dan juga tersier. Nah, untuk kebutuhan primer, sekunder, dan tersier ini dibagi lagi, bukan dibagi lagi, tapi ini menurut intensitasnya. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang pertama adalah lingkungan. Kayak tadi yang saya bilang, lingkungan kalian adalah lingkungan sekolah gitu ya. Kebutuhan kalian apa? Peralatan sekolah. Kayak misalkan seragam, alat tulis gitu ya. Terus apa lagi? Tas, sepatu. Kalau misalkan Fahri tadi yang dibutuhkan untuk ke sekolah, dia butuh kendaraan pribadi berupa motor. Lalu ada faktor agama. Nah, kebutuhan itu dipengaruhi oleh faktor agama. Contoh, kita di sini beragamanya Islam. Apa yang kita butuhkan? Alat. Lalu ada transportasi ya juga. Oke, yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan mewah. Oke, ya contohnya. Ada di sini yang sering keluar negeri. Misalkan, Bu, saya tiap tahun pokoknya harus keluar negeri gitu. Kalau nggak keluar negeri ntar saya alergi gitu. Ada? Enggak ya, nggak ada yang kayak gitu. Oke, mobil mewah.
Ya, mobil mewah ini biasanya untuk bisa terpenuhi kebutuhan kalian itu bisa dimungkinkan karena ada kelangkaan gitu ya. Kok bisa ada hubungan apa kelangkaan dengan kebutuhan? Kelangkaan ya artinya adalah kondisi ketika sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kebutuhan kalian banyak banget. Kayak tadi yang ada primer, sekunder, tersier gitu. Udah punya ini, pengen ini lagi, pengen ini lagi, pengen ini lagi. Tapi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan kalian itu terbatas gitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan kelangkaan. Misal, kita pernah mengalami kelangkaan apa di Indonesia? Minyak, terus apa lagi? Bergas gitu ya. Kenapa bisa terjadi kelangkaan? Dimungkinkan gitu ya. Permintaan gas kita terlalu banyak, tapi untuk penyediaannya gitu ya, penyediaan gasnya ini itu terbatas atau mungkin ada yang menimbun. Ya, minyak goreng, gas, kita pernah mengalami kelangkaan itu. Bahkan waktu di COVID-19, kita kelangkaan apa? Masker ya, sampai ada masker yang dari kain. Iya, pernah ngalamin? Pernah ngalamin. Oke. Ya. Itu kelangkaan. Berarti kalian udah pernah ngalamin kelangkaan ya. Nah, saya di sini ada tugas untuk kalian gitu ya. Nah, tugasnya tugas berkelompok. Kalian juga duduknya sudah berkelompok gitu ya. Oke, saya punya lembar kerja jadi kalian kalian nanti akan mengisi lembaran ini. Di sini ada lembar tentang kebutuhan manusia dan juga kelangkaan. Jadi di sini saya mengizinkan kalian untuk menggunakan handphone ya pada jam pelajaran saya untuk mencari materi ini. Ya, ada dua lembar di sini. Dua lembar ini terdiri dari 3 soal. Gitu. Yang pertama kalian nanti akan membaca artikel dulu untuk soal yang pertama, silakan di-scan barcode-nya. Lalu yang kedua kalian akan menganalisis kasus pada masa pandemi COVID-19 dan yang ketiga kalian akan mendaftar kelangkaan apa saja yang pernah terjadi di Indonesia dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, silakan masing-masing kelompok nanti saya bagikan lalu kalian akan diskusi dengan teman-temannya, dibagi-bagi mana yang mengerjakan soal nomor 1, 2 dan juga 3. Nanti saya kasih waktu sekitar 20 menit ya, lalu nanti kita akan presentasi dari masing-masing kelompok. Oke, siap ya? Oke. Bisa kebuka barcode-nya? Bisa. Barcode-nya kebuka? Udah kebuka barcode-nya. Ini artikelnya yang bahasa Inggris. Indonesia. Coba minta ini dulu.
Kelompok 11 sudah bisa? Bisa kebuka artikelnya? Udah. Oke. Nah, sudah habis, kita akan memulai diskusi kita ya, presentasi kita. Saya akan mulai secara berurutan ya. Mulai dari kelompok 1. Jadi tugas kalian nanti mendengarkan temannya, lalu setiap kelompok nanti ada satu yang bertanya kepada kelompok yang presentasi. Untuk yang presentasi nanti teman-temannya yang tidak ikut presentasi ke depan boleh membantu untuk menjawab pertanyaan. Oke, silakan kelompok 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kami perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Faiz, Jenny, Randika, Laila, Fatin, Fahri, Kansa, Rizky, Tiara, Nini, Salwa, Sofa, dan Safira. Di sini kita akan mempresentasikan mengenai kebutuhan manusia dan kelangkaannya. Yang pertama, tadi kita udah buka artikel yang dikasih sama ibunya. Terus di sini ada pertanyaannya, yaitu berdasarkan artikel di atas, bagaimana upaya memenuhi kebutuhan masyarakat di Papua? Upaya menurut kelompok kami, upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat adat Papua dilakukan melalui pendekatan berbasis kearifan lokal yang menyentuh berbagai sektor ekonomi seperti pertanian. Contohnya, masyarakat adat menanam sayur-sayuran dan umbi-umbian. Lalu ada perikanan berbasis komunitas. Pada sektor ini, masyarakat adat Papua yang nelayan lokalnya membantu kelompok berdasarkan wilayah tangkapnya. Selanjutnya, pariwisata. Pariwisata lokal yang inklusif mengembangkan potensi wisata alam yang eksotis, baik pesisir maupun pegunungan. Lalu untuk tugas yang kedua yaitu disajikan teks mengenai pandemi COVID-19. Nah, kita disuruh untuk menyebutkan kelangkaan yang terjadi pada masa pandemi dan bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama, kelangkaan yang terjadi itu ada kelangkaan dari pekerjaan. Cara mengatasinya itu kita bisa join untuk bekerja melalui online shop. Lalu bisa bekerja dari rumah, bisa memanfaatkan kemampuan yang kita miliki seperti yang hobi masak atau punya kemampuan masak untuk bisa jualannya dibuat dari rumah aja. Yang kedua itu ada kelangkaan masker. Karena langkanya penjualan masker itu kita bisa menciptakan inovasi seperti yang tadi udah Bang jelaskan, yaitu membuat masker dari masker kain. Pas pandemi juga kita tugas prakarya kebanyakan dari gurunya membuat masker dari kain karena berhubungan dengan keadaan saat itu. Nah, lalu yang ketiga ada kelangkaan fasilitas rumah sakit. Nah, cara mengatasinya itu kita bisa mencari relawan yang mempunyai rumah atau tempat tinggal yang siap dijadikan untuk tempat karantina.
karena saat itu rumah sakit itu membludak kan, karena semuanya terkena COVID gitu, karena gampangnya orang-orang tertular penyakit COVID-19 dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh alamnya gitu ya kan. Sudah punya A belum puas, ingin yang B, lebih pengen yang puas lagi gitu, pengen punya ini gitu ya. Nah disinilah ketika kepuasan kita tidak terpenuhi, disitulah ada titik kelangkaan. Nah bagaimana cara mengatasi kelangkaannya? Ini kalian harus yang pertama tadi ada menentukan skala prioritas, lalu ada biaya peluang ya, apa yang harus kalian korbankan. Lalu harus apalagi pemerintah harus lebih bijak lagi dalam mengelola sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Oke, mudah-mudahan materi kita hari ini bisa diterapkan dalam kehidupan kalian, bagaimana kalian lebih bijak lagi dalam menentukan pilihan di hidup kalian. Nah, dan untuk pertemuan kita berikutnya nanti saya akan menyampaikan materi tentang sistem ekonomi. Nah, negara-negara mana saja yang menerapkan sistem ekonomi, misalkan sistem ekonomi liberal gitu, negara-negara yang menganut kebebasan gitu. Apakah ada negara-negara yang sistemnya adalah komando, di mana negara itu disetir oleh siapa? Komando, berarti terpusat. Siapa yang menyetir? Pemerintah. Lalu apakah ada negara yang sistem ekonominya tidak bebas tapi disetir? Nah, ada nggak? Ada, siapa? Nah, nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Itu adalah sistem ekonomi. Jadi sistem ekonomi itu ada sistem ekonomi liberal, ada sistem ekonomi komando atau terpusat, lalu ada sistem ekonomi campuran. Nah, campuran ini adalah kombinasi antara sistem ekonomi komando dan juga sistem ekonomi liberal. Ada lagi sebenarnya satu, ini adalah sistem ekonomi yang dianut oleh negara Indonesia, yaitu sistem ekonomi Pancasila, sistem ekonomi demokratis gitu ya. Nah itu adalah sistem ekonomi yang dianut oleh negara Indonesia. Mungkin nanti kalian di rumah yang punya kuota handphone ya, jangan cuma scroll IG, YouTube atau TikTok gitu ya. Kalian boleh cari materi kita tentang sistem ekonomi, boleh dari internet, boleh dari buku paket gitu ya. Silakan kalian baca gitu ya. Oke, mungkin pertemuan kita sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau bertanya tentang materi kita sekarang gitu. Ada yang mau tanya? Masih ada waktu 7 menit lagi. Mungkin tadi ada yang bagaimana cara, tadi pertanyaan dari kelompok 1 kepada kelompok 2, tadi pertanyaannya apa? Bagaimana? Tadi kan salah satu upayanya itu menyuplai hasil pertanian. Kayaknya kurang puas nih. Langkah untuk pendistribusian hasil pertaniannya itu disuplai, sedangkan Papua itu daerah yang tertinggal, fasilitas publiknya pun seperti jalannya masih banyak yang rusak. Kayak tadi saya ngeliat kayak agak kurang puas gitu dengan jawabannya ya. Ya, jadi lanjutan pertanyaan tadi kan sebenarnya katanya di pemerataan. Nah, setelah pemerataan itu akan lancar bisa untuk melakukan pendistribusian, tapi kan jaraknya akan jauh ya Bu, masih membutuhkan biaya yang besar, sehingga nanti hasil suplai pertanian pun harganya naik karena untuk transportasinya aja sekian gitu. Apakah akan ada peminatnya hasil suplai pertanian ini? Nah itu solusinya gimana? Apakah hasil suplai pertanian tidak cocok untuk menjadi upaya, bisa diganti alternatif lain atau ada solusi yang lain? Oke, penyuplaian produksi dari Papua apakah bisa didistribusikan ke luar pulau? Misalkan apakah bisa ke Pulau Jawa atau kan mungkin bisa ke pulau yang terdekatnya gitu, atau minimal bisa didistribusikan di sekitaran situ, sekitaran Papua gitu. Sedangkan kalau misalkan kita lihat kondisi Papua itu, harga ya atau biaya hidup di Papua itu lebih mahal dibandingkan dengan kita yang tinggal di Jawa, Pulau Jawa ini gitu ya. Misal kalau misalkan di sini bensin 10.000, mungkin di sana bisa 20.000 per liternya. Nah, lalu gimana cara mereka untuk mendistribusikan
barang hasil perkebunan mereka. Nah, disinilah peran pemerintah gitu. Pemerintah harus bermain kalau misalkan kondisi seperti ini gitu ya. Bagaimana caranya bisa memberikan subsidi kepada para pengusaha yang ada di daerah Papua gitu. Kalau misalkan tidak diberikan subsidi, tidak diberikan bantuan, bagaimana daerah Papua ini bisa maju? Ya enggak? Nah, di sini peran pemerintah, dia punya apa ya? Peran di situ ya, punya kekuasaan penuh untuk menjalankan kebijakan ini. Lalu apakah penentuan setiap misalkan Pulau Jawa ini pasti kan punya kebutuhan yang berbeda dengan di Papua. Apakah biaya yang diserahkan oleh pemerintah ini akan sama? Beda. Nah, disinilah juga peran pemerintah dalam pemerataan gitu. Kalau tadi kelompok 2 bilang pemerataan gitu ya, pemerataan mungkin pemerataannya bisa pemerataan pendapatan juga di sana gitu. Lalu misalkan pemerataan bantuan. Adil di sini maksudnya bukan memberikan jumlah yang sama di setiap daerah, tapi memberikan sejumlah bantuan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan masing-masing daerah. Begitu ya untuk kelompok 2 mungkin kelompok 1 mungkin itu ya tambahan dari saya untuk pertanyaan yang diajukan ke kelompok 2. Begitu. Oke, sampai sini sudah cukup, yang lain sudah cukup puas? Sudah cukup. Selain subsidi mungkin ada lagi yang bisa diberikan yang bisa dikontribusikan oleh pemerintah? Selain subsidi. Infrastruktur bisa. Ya, di sini peran pemerintah mungkin memperbaiki infrastruktur yang ada di Papuanya gitu ya. Iya, aksesnya. Kalau misalkan ke Papua kita biasanya butuh yang namanya helikopter gitu ya. Wah, luar biasa gitu ya. Pesawat yang lebih kecil gitu ya, pesawat kecil, dan di sana juga ada bandara-bandara kecilnya supaya apa? Supaya bisa menyuplai bahan makanan ke Papua kayak gitu. Nah, kalau tadi Safira bilang, Bu, memperbaiki infrastrukturnya bisa? Iya, bisa banget di Papua. Misalkan pembangunan jembatan atau memperbaiki jalan-jalannya diganti dengan aspal, atau misalkan ada transportasi umumnya dibuat jalan tol kayak misalkan di Jakarta gitu ya. Kan itu lebih, menurut saya gitu ya, itu mungkin lebih adil gitu ya pemerataan infrastrukturnya. Jadi mereka bukan daerah yang tertinggal lagi, banyak wisatawan yang mau ke sana juga, selain bisa menyuplai hasil perkebunan, juga bisa menyuplai wisatawan ke sana gitu ya. Oke, gitu. Ada lagi? Cukup ya? Kayak tadi subsidi bisa, lalu memperbaiki infrastruktur bisa, kayak jalan tol, lalu misalkan penyediaan angkutan umum juga bisa gitu. Dan jangan lupa ya, untuk materi besok di pertemuan berikutnya kita belajar tentang sistem ekonomi. Ini masih ada kaitannya dengan materi kita tentang kebutuhan dan juga kelangkaan. Oke, mungkin sampai sini dulu ya pertemuan kita, mudah-mudahan bisa kalian ambil gitu ya, lalu diterapkan di kehidupan kalian, lalu bagaimana cara kalian nanti akan mengedukasi teman-teman yang lain begitu. Udah cukup ya? Oke, terima kasih untuk hari ini. Mungkin ada kurang-kurang dari saya kayak gitu ya, kurang-kurang atau kesalahan dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Ibu. Doakan kami sukses. Kami sayang Ibu. Sama-sama, sayang juga kalian. Oke. Terima kasih. Boleh dibereskan dulu bangkunya seperti yang tadi gitu ya. Oke. Dan siap-siap untuk mata pelajaran berikutnya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua.